dibaca. Suruh. Oh.
sekarang kita belajar tentang masa-masa ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu ya ada beberapa masa yang dicatat dalam sejarah ya. Nah, yang pertama masa pergerakan nasional. Nah, inilah zaman dulu itu sebelum tahun 1900-an ya, zamannya Cut Nyadin, zamannya Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, itu kan tahun 1800-an. Ya. Nah, kenapa mereka berjuangnya kok tidak merdeka sangat lama sekali? Nah, juga sama zaman-zaman kerajaan ya. Sebab kenapa zaman dahulu itu merdekanya masih bersifat kedaerahan ya. Bersifat apa? Nah, diingat-ingat ya, bersifat kedaerahan. Apa tuh maksudnya bersifat kedaerahan? Jadi mereka itu hanya berjuang di daerahnya masing-masing. Misalnya Cut Nyadin di Aceh, cuman di Aceh saja ya. Sedangkan di wilayah lainnya dia tidak mau menyerang Belanda, diem. Nah, kan pas hari apa tuh Bapak? Hari Minggu kemarin ya, kalau kalian lihat di TV One ya, malam Minggu apa katanya malam Minggu. Nah, malam Minggu itu setiap malam Minggu pasti TV One itu menyetel film-film sejarah. Ya, kemarin misal itu film Cut Nyadin ya. Nah, pertempuran Belanda melawan Cut Nyadin itu salah satu pertempuran ya yang sangat dahsyat ya. Sampai-sampai mengeluarkan dana ya yang cukup besar itu ya dalam melawan Cut Nyadin ya. Tapi tetap saja Cut Nyadin tetap bisa dikalahkan. Kenapa? Ya karena Belanda yang dari Jawa datang dibawa ke Aceh, yang dari Kalimantan dibawa. Sebab kenapa yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi itu tidak mau sama-sama menyerang Belanda. Jadi kan Belanda kan bisa menarik pasukannya loh. Nah, jadi bisa berkumpul di Aceh. Nah, jadi zaman dulu seperti itu. Nah, begitu juga dengan sama Tuanku Imam Bonjol ketika dia berperang. Ya yang lainnya juga nggak ikut menyerang juga. Nah, akhirnya bisa dikalahkan. Antasari juga sama dikalahkan ya. Nah itu jadi nama sifat kedaerahan, dia hanya berjuang di daerahnya masing-masing ya. Dan ketika dia berjuang melawan Belanda, daerah lain juga tidak segera ikut-ikut menyerang. Nah mulai awal tahun 900-an inilah perjuangan bangsa Indonesia sudah berbeda lagi, nggak bersifat lagi kedaerahan ya, tapi bersifat masa nasional. Nah, bagaimana caranya? Nah di sini ya para pemuda itu sudah paham ya. Kalau misalnya bahannya berjuang sendiri, sana berjuang sini tidak, sana berjuang sini tidak, ya ora bakalan menang. Sebab kenapa? Belanda bisa menghimpun pasukan yang tidak diserang, ayo Indonesia bantu yang lagi diserang. Ya. Nah, akhirnya mereka bagaimana membuat yang namanya organisasi atau perkumpulan. Ya, jadi sama kalian juga bisa nanti kalau udah dewasa kalian membuat perkumpulan bebas. Apalagi nanti kalau kalian mahasiswa nggawe grup apa ya tentang kesenian tentang apa. Nah kan di banyak itu ya ketika di SMP juga sudah ada. Nah jadi kan sudah organisasi nanti di SMP namanya OSIS. Karena di situ kita akan berlatih ya mengorganisasi melatih diri kita dalam hal kepemimpinan. Nah Bapak juga sama dulu waktu masih SMA aktif ya. Jadi pengurus intinya jadi sekretaris ya, di pramuka juga sama jadi sekretaris, di pramuka tingkat Polres juga jadi sekretaris ya, jadi Bapak dari dulu jabatan cuma sekretaris saja ya, karena keahlian Bapak dalam hal pengetikan daripada teman-teman Bapak maka jadikan sekretaris terus. Nah ketika sudah tahu tidak berhasil makanya para pemuda membentuk organisasi yang pertama kali. Nah ini ingat organisasi pertama kali yang ada di Indonesia namanya Budi Utomo ya. Nah selain itu ada lagi disusul dengan organisasi lainnya, ada Syarikat Islam ya, ada Muhammadiyah ya, jadi Muhammadiyah itu sudah ada sejak 1900, jadi hampir sudah 1 abad lebih ya. Ini kan tahun 2000, udah tahun 2000-an, jadi 1 abad lebih itu ya Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah itu salah satu organisasi termasuk NU ya. Termasuk NU itu organisasi yang paling lama di Indonesia. Jadi dia cikal bakal ya organisasi ormas yang terbesar di Indonesia itu ya.
Budi Utomo, ya Budi Utomo itu nama organisasi nggih, jadi bukan nama orang. Kebanyakan ya siswa itu keliru, Budi Utomo dikira nama orang ya, padahal itu bukan nama orang ya. Dia adalah nama organisasi. Yang mendirikan siapa ini? Nih, siapa ini? Nah, Dr. Sutomo. Jadi Budi Utomo itu nama organisasi. Siapa yang pendirinya? Nah, Dr. Sutomo Jokowale. Ya, siapapun di Budi Utomo, ya salah. Budi Utomo itu nama organisasinya, ya. Nah, dia Budi Utomo ya lahir pada tanggal 20 Mei 1908 ya oleh Dr. Sutomo di Jakarta. Makanya setiap tanggal 20 Mei bakalan tanggal 20 Mei pasti disebut Hari Kebangkitan Nasional. Sebab pada tanggal itulah ya bangsa Indonesia bangkit, perlawanan kepada Belanda, tidak lagi kedaerahan tapi sudah diorganisir ya, seperti itu. Jadi sudah modern ya. Nah, terus pada tahun 1920-an ya sampai 1927-an. Nah, perjuangan terhadap Belanda itu beda lagi ya. Sudah lebih ditingkatkan lagi, sudah ada organisasi sehingga banyak organisasi bermunculan di masyarakat kita. Nah, akhirnya Belanda juga kewalahan. Ya, sebab kenapa? Banyak perkumpulan-perkumpulan, ada perkumpulan yang pro sama Belanda, ya, ada perkumpulan yang kontra atau tidak mau berjuang, tidak mau bergabung sama Belanda. Nah, yang tidak mau bergabung sama Belanda ini disebut dengan kelompok radikal. Nah, ya. Mungkin kalau sekarang kalian sering mendengar kata-kata radikal di televisi, ya. Nah, artinya radikal itu dia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Sebab kenapa kok mereka tidak mau bekerja sama? Nah, jangan langsung memvonis orang organisasi radikal itu jelek, ya, jahat atau bertentangan dengan konstitusi. Lihat dulu kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Nah, seperti saat awal kemerdekaan ini ya. Kenapa? Ya, sebab mereka itu benci terhadap penjajah. Ya, mereka pengennya penjajah itu diusir. Makanya mereka melawan organisasi itu, tidak mau bekerja sama. Ya, jadi berusaha untuk menyerang Belanda. Nah, inilah kalian lihat di sini ya. Jadi mereka itu namanya non kooperatif. Nah, jadi tidak mau bekerja sama. Kalau kooperatif berarti mau bekerja sama. Kalau ada non, nah non ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kalian bilang no, nah apa artinya no? Tidak. Nah, ini juga sama, berarti ada non, berarti juga tidak. Ya, tidak bekerja sama. Ya, itu. Ya, maka dikatakan dia organisasi radikal lah. Ya, nah ini banyak tokoh-tokohnya di sini. Ada yang PI, ya, Perhimpunan Indonesia. Ya, ada ini PKI ini dulu. Ya, ini jangan sekali-sekali menggunakan logo PKI nggih. Nah, dalam kondisi apapun kalian ya. Sebab PKI ini salah satu partai yang sangat dilarang, sudah ada TAP MPR-nya. Sebab kenapa? Dia adalah organisasi ya yang mengkhianati ya Pancasila kita. Sebab kenapa? Dia membunuh ya teman-temannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri ya. Terutama dari golongan NU, golongan Muhammadiyah. Nah, itu banyak yang dibantai oleh PKI itu. Ya, sebab kenapa? PKI itu paham, ingat dia tidak percaya dengan Tuhan. Ya, sedangkan NU Muhammadiyah, nah itu kan dia organisasi keagamaan, ya pasti percaya dengan adanya Tuhan. Makanya banyak sekali ya. Mungkin kalau kalian runtut ya mbah-mbah kalian kalau kalian runtut ke atas ya pasti juga menjadi korban PKI. Ya, nggak mungkin nggak jadi korban PKI, pasti diruntut ada. Bahkan di Wonogiri pun banyak. Tirtomoyo itu jadi gudangnya itu, jadi kuburan masalnya. Ya, jadi jangan menggunakan logo-logo PKI, Bapak pesankan, sebab ini salah satu organisasi yang betul-betul ya mencederai ya peradaban kita. Nah, terus ada NU. Nah, ini juga sama. Jadi NU sama Muhammadiyah itu lebih dulu Muhammadiyah. Nah,
NU berdiri. Kalau kalian nonton film Sang Kiai, nah silakan kalian cari di YouTube tuh ada, ya sudah diupload film Sang Kiai. Nah itu film Sang Kiai itu menceritakan apa pendiri NU ya Hasyim, ya Kiai Hasyim, ya bagaimana dia berjuang melawan Belanda sampai akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Waktu perjuangannya NU sama Muhammadiyah luar biasa itu ya. Udah tidak, kalau misalnya diukur sama harta kekayaan kita nggak bisa kita penuhi ya, karena perjuangannya jasa sangat luar biasa. Ya bahkan sampai sekarang pun namanya NU Muhammadiyah terhadap bangsa kita luar biasa. Coba kalian lihat itu rumah sakit nggih. Muhammad ya, punyanya Muhammadiyah, punyanya NU, bahkan ada sekolah ya dari TK, SD, SMP bahkan sampai kuliah tuh punyanya organisasi NU dan Muhammadiyah. Pondok-pondok banyak yang dari NU, banyak dari Muhammadiyah, ya universitas juga. Nah, kontribusi dua organisasi ini untuk bangsa kita sudah tidak diragukan lagi ya. Nah ini ya, ini masa-masa radikal. Nah, jadi memang dia tidak mau bekerja sama. Nah sejak tahun 1930-an, nah ini beda lagi ya, karena dibuat keras Belanda Yosoyo Angel. Nah akhirnya punya strategi lagi. Nah jadi organisasi dulu yang radikal karena tidak pernah berhasil lagi, akhirnya punya strategi. Strateginya bagaimana? Ya kalau gitu kita kerjasama dulu saja ya. Kita pelajari bagaimana Belanda itu dia bergerak ya, bagaimana sistem pemerintahannya ya, peradilannya, pendidikannya. Nah jadi moderat ini dia ingin bergabung. Nah ini lihat di sini ya, menggunakan taktik kooperatif. Jadi bersedia bekerja sama dengan Belanda. Nah tujuannya apa itu tadi? Ingin mempelajari seluk-beluknya Belanda. Nah ini kalau sudah mempelajari, ilmunya sudah dapat, nah baru digempur dari dalam. Nah seperti itu namanya haluan moderat. Jadi dia itu bergabung dengan Belanda bukan artian ya dia itu niatannya ingin bergabung ya, ingin bersekutu, tidak ya, hanya ingin mengambil ilmunya saja ya. Salah satu partainya ada PNI ya, PNI baru, ada Partai Indonesia Raya ya, Parindra, ada Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, nah, ada Gabungan Politik Indonesia GAPI. Nah itu ada juga organisasi lainnya ya, kepemudaan ya, dan juga ada organisasi keagamaan. Nah contohnya di sini ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, nah ada Jong Islamitin Bon, nah, ada Sumatera Tawalib, nah yang di Minangkabau, nah ada Persatuan Pemuda Kristen, nah ada Persatuan Pemuda Katolik. Nah jadi organisasi didirikan di tujuannya belajar sama Belanda ya, jadi dia belajar dari dalam apa sih seluk-beluknya Belanda. Nah kalau udah dapat ilmunya, udah paham, udah pinter, nah baru diserang. Itu tadi ketika tanggal 17 Agustus 1945 ya, kita Belanda pertama datang Jepang. Nah Belanda kalah, akhirnya diserahkan kepada Jepang. Nah karena kita sudah punya ilmunya Belanda ya, bangsa Indonesia juga sama ya, ketika zaman Belanda ketika zaman Jepang pun sama ya, ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif. Nah yang kooperatif bukan berarti dia itu bergabung ya, dia itu ingin ilmunya dari Jepang itu apa toh. Nah setelah dia dapat ilmunya dari Jepang ya, jadi bergabung menggempur, akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Nah itu ya. Nah ini sejarah singkat ya. Nah, kita lihat lagi. Nah di sini perkembangan masyarakat Indonesia. Ya ini kita coba bahas sedikit di bidang pendidikan ya. Nah perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan ya, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan di Indonesia. Nah jadi dengan adanya pendidikan ya, muncullah cendekiawan. Cendekiawan itu apa toh Pak? Nah cendekiawan itu
orang yang memiliki basis ilmu tertentu. Misalnya kalian pinter di bidang fisika, ya maka disebut juga cendekiawan. Jadi kalian punya ilmu fisika. Kalian ahli di bidang matematika, nah kalian disebut cendekiawan matematika. Kalian ahli dalam bidang agama Islam, maka disebut cendekiawan Muslim. Nah, ahli dalam bidang Katolik Kristen, jadi cendekiawan Katolik, cendekiawan Kristen. Jadi itu, jadi cendekiawan itu julukan bagi orang yang memiliki ilmu. Ya, nah. Asal muasalnya dari mana, Pak? Itu dari para pelajar. Ya, ini kalian itulah calon-calonnya cendekiawan. Ya. Nah, namanya calon kan berarti kan belum mesti jadi cendekiawan. Nah, itu terserah kalian. Nah, kalian mau jadi bagian dari cendekiawan atau tidak. Nah, kalau ingin menjadi bagian dari cendekiawan, ini dimulai dari sekarang, ya. Orang nanti, orang sesok, ya. Ya mulai dari sekarang juga, ya. Nah, kalau nggak dimulai dari sekarang juga nggak akan bisa-bisa juga. Nah, ini salah satunya, ya. Nah, ada Dr. Sutomo. Nah, dia mendirikan organisasi namanya Budi Utomo. Nah, itu nggih. Terus di bidang ekonomi juga sama, ya, ada upaya penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Nah, tujuannya apa? Nah, membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan. Nah, ekonomi kita juga sama, ya, ini sedang dijajah oleh asing, ya. Jadi Indonesia yang begitu luasnya itu hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, ya. Nah, karena memiliki kekuasaan, ya, yang tidak memiliki kekuasaan kayak kita ini nggak kebagian apa-apa, ya, cuman kebagian polusinya saja, ya. Sedangkan kekayaannya yang segitu banyak, ya, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, makanya ini sekarang sedang banyak sekali aktivis yang memperjuangkan ini, ya. Nah, contohnya di Kalimantan sana punya tambang batu bara, yang menikmati cuman orang-orang yang berkuasa, ya, padahal itu milik orang Kalimantan. Di Papua juga sama, punya emas, ya. Kalian gunung di Papua sana itu gunung emas itu. Ya, dari zamannya Pak Harto dengan sekarang itu tuh gunung dikeruk nggak habis-habis itu emasnya itu. Ya, dan salah satu emas terbaik di dunia. Nah, coba kalau misalnya di Papua sana gunung emasnya itu dikelola oleh Indonesia, lah makmur Indonesia itu. Nah, jadi Indonesia hanya kebagian limbahnya, masih digotong ke luar negeri, kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu, ya. Jadi nanti kalau kalian menjadi seorang pemimpin, ya, jadi pemimpin yang jujur. Yang ada Bapak katakan bolak-balik jujur, orang jujur itu nggak akan tersungkur, ya. Nah, dan dia akan selalu mulia. Ya, jadi kalian kalau mencari mulia, jangan cari mulia di mata orang, ya. Nah, jadi mulia di mata orang, ya, belum tentu mulia di mata Tuhan, ya. Sebab kenapa? Orang-orang mulia di mata manusia itu pasti karena melihat dia kedudukannya. Oh, dia orang kaya, ya toh. Oh, dia orang pintar. Pasti kan itu toh kalau dilihat orang. Nah, tapi belum tentu dia itu menjadi orang yang baik. Contohnya apa? Ya, kalian lihat itu banyak anggota-anggota dewan kan pandangannya kan orang kan pinter, toh. Tapi apa akibatnya? Ya, banyak juga anggota-anggota orang dewan yang orang-orang pintar itu dijebloskan ke penjara, ya, karena dia hanya mencari, ya, mulia di mata orang, ya. Tapi kalau kita mencari kemuliaan di mata Tuhan, ya, di mata Allah, maka kita akan mulia di hadapan orang-orang. Nah, jadi itu, nggih. Jadi ya, carilah kemuliaan di mata Tuhan, jangan di mata manusia, ya. Sebab kalau di mata manusia hanya melihat pintar, ya, kaya. Nah, kalau kalian miskin, orang bakalan dianggap, ya, kalian bodoh nggak akan dianggap, ya, karena hanya melihat dari kemuliaan seseorang. Jadi carilah kemuliaan di mata Tuhan, ya. Nah, itu. Nah, jadi inilah yang sedang diperjuangkan dengan saat ini, ya. Bahkan sampai kapanpun Mbak juga nggak tahu, ya. Nah, itu tugas kalian nanti kalau udah dewasa, ya, rebut kembali, ya, kekayaan kita yang sudah direnggut, ya, oleh negara asing, ya, dan juga negara asing, ya. Nah, terus di bidang politik di sini, nah, di sini, ya, banyak lagi tadi, ya, organisasi yang muncul, ya, mulai dari zaman apa tadi, radikal, ya, masa sebelum radikal, ya. Nah, dan
ketika sudah kooperatif. Ya, ini Sumpah Pemuda lahir tanggal apa? Tanggal berapa Sumpah Pemuda? Nah, jadi tanggal sama tahun sama ya, diingat-ingat nggih. Jadi Sumpah Pemuda itu tanggal dan tahunnya sama. Itu Sumpah Pemuda yang kedua. Ingat-ingat nggih. Yang kedua, bukan yang pertama ya. Yang kedua. Nah, yang kedua inilah ya, tanggal 28 Oktober 1928, di tahunnya sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kapan Sumpah Pemuda? Ya. Kapan lahirnya Sumpah Pemuda? Nah, kalau ditanyakan kapan lahirnya itu disebut lengkap ya, tanggal, bulan, tahun. Ingat-ingat nggih. Kalau ditanyakan kapan lahirnya, tapi kalau ditanyakan kapan diperingati, nah, kalau diperingati yang dipakai hanya tanggal dan bulan, tahunnya ndak. Kayak kalian lahir ya, peringatan hari kelahiran kalian ya. Pasti kan yang dijadikan tanggal sama bulan loh. Nah, tahun apa kalian lahir lagi? Nah, kalian lahir tahun berapa? Peringatan ulang tahunnya kok sama Yora? Ya, cuman bulan sama tanggalnya. Nggih, ingat-ingat nggih. Jadi kalau misalnya peringatan itu yang dijawab hanya tanggal dan bulan. Kalau misalnya tahunnya Pak, ya Bapak salahkan nanti. Ya masa mau beralih lagi ke tahun 28, ya tuwek kalian urung lahir, bapak urung lahir kok, mbah kalian sansoyo. Ya, jadi bedakan ya, lahir sama peringatan. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, ini. Nah, sekarang kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Ya, yuk dibaca lagi, dilanjutkan. Terus satu-satu aku sayang ibu. Dibaca berapa itu? 2. Kongres Pemuda satu-satu. Jalan diselenggarakan menyusutan. Nah, baca le. WR
Terus kok benda loh? Dilebur kok lembur baca gitu le. Apa? Berwatak Nah, ini kita belajar ya tentang Sumpah Pemuda. Nah, ini salah satu pencetus ya pergerakan bangsa Indonesia ini, peristiwa Sumpah Pemuda ini ya. Nah, itu gambar di samping itu adalah ya zaman dahulu itu foto itu masih hitam putih ya, itu adalah foto-foto para pemuda ya dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke yang berkumpul jadi satu di Indonesia ya untuk bermusyawarah. Nah, ini kalau pemuda sudah berkumpul pasti akan mencetuskan gagasan yang baru, gagasan revolusioner. Ya, makanya para pemuda itu salah satu tiangnya suatu negara. Ya, tonggak. Jadi kalian itu adalah tonggaknya negara. Ya, jadi gampang kalau ingin menghancurkan suatu negara itu gampang. Bagaimana Pak? Hancurkan pemudanya, wis. Ya. Kalau pemudanya hancur, maka bangsa negara itu pasti akan hancur. Ya. Tapi kalau pemudanya kuat, ya, meskipun bangsanya dijajah, meskipun bangsanya dihina, digempur, ya, maka negara itu tetap akan bisa bangkit. Nah, maka jadilah kalian pemuda yang tangguh, ya, pemuda yang gagah. Nah, ini seperti mbah-mbah kita ini. Nah, ini mbah kita ini ya, zaman masih mudanya seperti ini ya, mereka nggak kenal takut, itulah seorang pemuda yang nggak ada takutnya ya, kayak kalian apa tahu wedi wong tuamu di kanan ini malah tantang tenteng ya. Nah, jadi ini okay. Nah, ketika Pemuda 1, nah jadi Kongres Pemuda pertama itu di Jakarta tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926 yang diikuti oleh semua organisasi pemuda. Nah, ini belum menghasilkan keputusan. Nah, jadi ketika Kongres pertama belum ada keputusan ya. Nah, sehingga dia mempersiapkan lagi ya 2 tahun berikutnya ya untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, akhirnya terjadilah Kongres Pemuda yang kedua ya. Nah, pada 2 tahun berikutnya itu tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober ya, tepatnya di gedung Indonesia ya Club ya, di jalan, ingat ini kalau ada singkatan JL dibaca apa JL? Jalan. Kalau singkatannya GG dibaca apa? Gang. Jadi kalau dibaca jangan JL, ya apa JL, ya Nabi Muhammad SAW, ya apa, ya, dibaca lengkap Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jadi singkatan-singkatan menunggu dipelajari betul-betul ya singkatannya apa, H di depan apa kalau H di depan dibacanya, nama orang depannya ada huruf H dibaca apa, H, masa kira ngerti kelas 5 kebiangatan nih. Dibaca apa hanya haji ya, kalau haji dibaca apa, hajah ya. Ini singkatan-singkatan dipelajari di link-link ya. JL jalan, nggak usah baca JL lagi ya, sini kelas 5 ya. Di Jalan Keramat Raya nomor 106. Nah, ini gedung ini jadi sekarang dikenal dengan Gedung Sumpah Pemuda ya. Kalau kalian ke sana, di situ banyak patung-patung ya yang
mengisahkan tentang Kongres Pemuda kedua. Di situ ada patung W.R. Supratman yang sedang memegang biolanya. Ya, dulu itu menyanyikan Indonesia Raya nggak seperti kita Indonesia, enggak. Ya, karena W.R. Supratman seorang musisi, ya dia memainkannya dengan menggunakan biolanya. Ya, dulu ketika Indonesia Raya dibuat itu panjang. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya lagunya lengkapnya. Ya. Kalau sekarang tidak, hanya diambil satu namanya stansa ya, satu stansa. Ya, jadi ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketika kita menaikkan bendera, nah kita hanya menggunakan satu stansa. Yang dibuat oleh W.R. Supratman ada 3 stansa. Panjangnya bisa berapa Pak? Yuk 3 kalinya lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan itu, 3 kalinya. Ya, nanti kalian lihat setel di YouTube ya. Indonesia Raya 3 stansa ya, stansa tulisannya STAZA ya, itu panjang sekali ya, silahkan nanti kalian setel sendiri ya. Nah di sini pemuda bekerja keras mempersiapkan yang diperlukan ya untuk Kongres Pemuda tanggal 28-nya. Nah sehingga dia merumuskan dulu, mengkonsep besok apa sih yang akan kita deklarasikan, apa yang kita sepakati. Nah itu jadi Bapak sampaikan tadi, kalau namanya pemuda sudah berkumpul pasti memiliki gerakan yang revolusional, gerakan yang di luar nalar oleh para ketua-ketua, para sesepuh-sesepuh. Nah, kalian juga sama, harus punya ide gagasan yang melampaui Bapak ya, karena kalian masih muda ya. Nggak karena rasanya takut. Nah, beda dengan yang sudah tua-tua, ada rasa takut. Ya, kepemudaan serang, maju. Nggak ada kata istilah pemuda itu loyo, pemuda takut, nggak ada. Ya, sejarah kita sudah membuktikan pemuda itu memiliki peranan penting. Ini tadi, salah satunya Sumpah Pemuda ini. Ya, zaman dulu masih pemuda, kalau sekarang kan sudah tua, bahkan sudah meninggal dunia. Nah, kita sebagai generasi yang melanjutkan ya. Nah, apa yang disepakati oleh para pemuda dulu, nah, mbah-mbah kita dulu itu, ya, nenek moyang kita dulu itu, ini yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ingat-ingat jadi lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh siapa? Nah, W.R. Supratman. Nah, pernah Bapak ngulang kelas 6 dulu itu ya. Masa lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? Marakeng guyu. Nah, disiapkan oleh siapa? Pak Warjo nggih. Yo, lagi ki bocah ki sing ngulang iki sapa? Ya. Mergene ngopo tiap hari Senin Pak Warjo jadi pembina upacara disebut Pak Warjo, yes. Nah, ini bocah yang ngono iki. Ya, kuwi nek sing jawab Pak Warjo Pak Agung ora jewer kuping ya. Nah, jadi Indonesia Raya itu ciptaannya W.R. Supratman. Ya, sebagai lagu kebangsaan bangsa ini sampai dengan sekarang ya. Nah ini terus menerima bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Nah ini 2 simbol ini. Jadi yang namanya simbol itu adalah benda bukan manusia. Jadi presiden itu bukan simbol negara, ingat-ingat apa presiden wong mati kan tidak ya. Orang tidak bisa dikatakan simbol. Jadi simbol itu adalah ya sudah jelas di dalam undang-undang kita, yaitu burung Garuda Pancasila ya. Terus benderanya merah dan putih ya. Lagunya Indonesia Raya itu simbol kita ya. Jangan sampai merusak simbol itu ya. Nah jadi bendera kita merah putih. Nah, terus apa lagi keputusannya ini? Melebur. Nah dulu kan banyak organisasi pemuda itu yang Bapak sampaikan di atas tadi ya. Banyak melebur menjadi satu, melebur jadi digabungkan dengan nama Indonesia Muda ya. Terus mendeklarasikan, mengeluarkan Sumpah Pemuda. Nah ini ya, ini kalian hafalkan ini hari apa ini? Hari Selasa ya. Hari Kamis Sumpah Pemuda sudah hafal ya, dihafalkan sebab itu sering keluar itu nanti. Nah ini isinya ini ya. Ayo dibaca bareng-bareng ya, isi ikrar Sumpah Pemuda yang keras ya. Ya siap, jalanang suaranya si keras, orang loyo ya. Hujan-hujan suaranya bu ya. Namanya pemuda ini Bapak katakan tadi, pemuda ini gak kena rasa takut ya. Isinya man semangat toh ya.
Pemuda loyo apa nggih pemuda ngelamarek lemer ya. Ora enek, nenek moyang kita nggak mengajarkan itu nggih. Nenek moyang kita namanya pemuda punya gebrakan baru ini salah satunya. Sumpah Pemuda ini ya. Hasil karya mbah-mbah kita sampai sekarang kita kenang ya. Jadi kalau kalian punya karya pasti akan dikenang sepanjang masa. Ya itu. Ya. Ya, dibaca yang keras ya. Siap. 3, 4. Ini isinya. Jadi yang pertama itu bertumpah darah yang satu ya, tanah air Indonesia. Jadi darah kita itu adalah darah tanah air Indonesia ya. Dan yang kedua kita mengakui ya bangsa kita ini ya hanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita bangsa Indonesia ya. Yang ketiga apa? Ya kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan ya. Jadi kalau kalian dari Sabang sampai Merauke, kalian kemanapun ya, bahasa Indonesia pasti digunakan dalam pembelajaran seperti ini, forum-forum resmi itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya pasti bisa kan ke Papua sana, nggak usah bingung, kok nggak bisa bahasa Papua Pak, sana udah bisa bahasa Indonesia, makanya ada kata bahasa nasional. Ya, tapi jangan kehilangan bahasa daerahnya. Ya, bahasa Indonesia pinter sok gaya pakai bahasa Inggris barang, bahasa Jawanya bu. Padahal luar negeri sana sangat bangga belajar bahasa Jawa. Ya. Orang jadi pembantu, ya. Kalian jadi pembantu, siapa jadi pembantu di Belanda, ya. Itu yang dicari yang pinter bahasa Jawa, bayarannya mahal. Jadi pembantu di Belanda sana harus pinter bahasa Jawa. Ya sebab kenapa bahasa Jawa itu salah satu bahasa daerah ya yang menjunjung tinggi ya kesopan santunan. Ya contohnya bagaimana? Ada tata kromonya. Kau ngomong sama yang lebih muda bagaimana, ngomongnya dengan setara bagaimana, dengan yang lebih tua bagaimana, dan yang lebih tua lagi bagaimana, tuh ada urutannya di bahasa Jawa. Ya makanya bahasa Jawa ini kalau kalian ya kan kalian sering lihat di YouTube itu loh, ada orang ngece wong Belanda make bahasa Jawa jebule malah kono lebih pinter ngomong bahasa Jawane. Ya, jadi kecile ya. Nah, itu banyak sekali juga orang luar negeri sana, londo-londo sana belajar menyanyikan lagu Jawa. Ya, bahkan kalian pun kalau nyanyi lagu Jawa ngono ki malah berbek kuping. Ya. Tapi di sana sangat dipelajari. Ya, jadi kita juga harus bangga dengan kebudayaan kita. Kebudayaan kita dipelajari orang lain, malah kita mempelajari kebudayaan orang lain. Ya jangan bangga bisa bahasa Inggris. Ya, cuma 2 bahasa. Kalau kalian bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Belanda, bahasa Sunda, ya, bisa bahasa Aceh. Jadi dari Sabang sampai Merauke kalian bisa bahasa itu malah lebih hebat. Nah, ketimbang cuma bisa bahasa Inggris. Nah, kan lebih banyak tuh berarti penguasaan bahasa kalian. Ya, kalian pindah ke ke Palembang, bisa bahasa Palembang, wah top Marco top. Nah, pindah ke Aceh bisa bahasa Aceh, top Marco top lagi. Ya. Jadi bahasa daerah kita ini adalah salah satu aset kita, nggih. Jadi jangan sampai dilupakan, termasuk tulisannya Hono Coroko. Nah, saya lagi ngetren ini ya. Tulis nama pakai Hono Coroko, kayaknya sing ora mudeng iki apa to kayak cacing diluntung ngono kayak. Nah, itu punya arti sendiri. Kalau kalian jalan-jalan ke Yogyakarta, itu tulisannya ada 2 itu ya. Yang pertama menggunakan
tulisan aksara Jawa, bawahnya ada tulisan Indonesia. Itu memperkenalkan nih lo, tulisan aksara Jawa ini artinya ini ya. Nah, jadi jangan bangga bisa nulis Inggris, bisa nulis bahasa macam-macam lah. Dengan adanya kebudayaan kita pun kita juga harus menjadi bangga ya. Nah, ini ya pembelajaran 4 sudah selesai ya. Kita lihat pembelajaran kelimanya biar segera selesai ya. Nah, dampak Sumpah Pemuda. Sampai mana tadi yang baca? Penguatan wawasan kebangsaan kok kebagian. Ikrarkan kedaerahan, kesukuan, menghormati yang ada. Organisasi pergerakan kok tekan ngisor no. Kedaerahan, memproses nggak memproses. Nah, Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan penting persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa, penyatuan berbagai sifat
Ini dampaknya ya. Tadi bahwa sampaikan tadi namanya udah pemuda dah berkumpul pasti memiliki gebrakan yang revolusioner ya, yang di luar nalar ya. Nah, karena adanya Sumpah Pemuda inilah maka banyak sekali ya yang dulu masih bersifat kedaerahan, kesukuan, keagamaan, ya keturunan, golongan, ya sudah tidak ada lagi. Ya, mereka berupaya bersatu padu, ya memisahkan perbedaan itu ya dari melebur menjadi satu dengan ikrar Sumpah Pemuda tadi. Nah, akhirnya banyaklah organisasi-organisasi berdiri menggunakan kata Indonesia. Ya, seperti kalian baca tadi di atas toh, banyak sekali semua organisasi belakangnya ada Indonesia atau depannya ada Indonesia. Nah, itu tadi dampak dari yang namanya Sumpah Pemuda. Sekarang pun juga sama, partai-partai juga banyak sekarang yang menggunakan kata-kata Indonesia. Ya. Nah, itu jadi biar kita berjadi ada satu wadah ya, wadah Indonesia ya, yang di sini adalah organisasi Indonesia Muda. Nah, tujuannya apa? Ya mempererat persatuan ya pemuda-pemuda kita berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia. Nah, seperti itu ya dampaknya ya. Nah, ini lagu Indonesia Raya ini satu stansa ini ya. Nah, jadi satu stansa ini lagunya sampai di sini. Ya, kalau 3 stansa saya 3 kali lipat ini. Nah, ini silakan kalian nyanyikan. Ya, nah ini lagu stansa keduanya ini ya. Ya. Ini stansa keduanya, ini stansa ketiga tuh, ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, Bapak mau nyetel batunya. Nyanda enggak, coba Bapak cek. Nah, 29. Ya, kita coba nyanyikan ya lagu Indonesia Raya 3 stansa seperti apa. Ya, Bapak cari dulu YouTube-nya. Ya. Nah, jadi biar kalian bisa merasakan nyanyinya lagu 3 stansa. Dulu Indonesia ketika zaman Sumpah Pemuda, 3 stansa itu yang dinyanyikan. Ya, jadi panjang sekali. Ya. YouTube-nya lama internetnya. Nah, sampai menunggu ya Pak, jelaskan lagi di bawahnya ya. Nah, ini ya kalau kalian ke gedung Sumpah Pemuda ini. Ya, ini di tokoh-tokohnya di situ. Ya. Coba udah muncul belum? Belum muncul. Ya, kita baca dulu ini sambil menunggu ya. Yuk dibaca belakang. Terus lanjutin.
Terus samping. merupakan peristiwa yang wujud terpaksa menjadi gas mengkristal dengan membawa wujud gas menjadi padat. Peristiwa melayaknya api bawah yang diletakkan di dalam lemari samping menjadi pas oleh peristiwa mengemblim. Kalau peristiwa ini terjadi pada dua biofilm yang kristal jadi padatan pada saat didirikan pada suhu tersebut. Terus baca. Peristiwa perubahan wujud kemudian dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikan diagram tersebut dengan bersama. Ya, Pak jelaskan dulu ya, sebab lagunya udah belum. Ya, internetnya hilang. Oh, nih. Ya. Oh, 4,5 menit. Ya. Nah, coba jelaskan dulu sambil menunggu. Sekarang kita belajar ya, perubahan benda itu mengembun dan menyublim ya. Jadi selain mencair, membeku, menguap, ternyata masih ada lagi ya perubahan benda itu yang namakan dengan mengembun, menyublim, dan juga nanti ada mengkristal ya. Nah, apa saja yang dimaksud? Nah, di sini ya. Mengembun itu apa toh Pak? Nah, mengembun itu peristiwa ya, perubahan, ingat-ingat peristiwa perubahan. Perubahannya apa? Wujud dari gas menjadi cair. Jadi wujudnya, wujud gas menjadi cair ya. Jadi gas menjadi cair disebut mengembun. Jadi ini pertama nih gas, ini kan udara ini ya, kita kan bisa bernapas toh. Nah, mengeluarkannya adalah gas ini. Nah, gas yang ada di lingkungan kita ini bisa menjadi air, mencair. Nah, yang dinamakan mengembun. Ya. Nah, kebalikannya dari menguap. Kalau menguap itu dari air menjadi gas. Ya, seperti kalian memasak air. Ya, airnya umum, blubuk. Ketika pan ini dibuka, bush. Ya, kayak ada asap toh. Nah, itu adalah uapnya. Jadi kewaliannya, kewalian uap ya, menguap ya. Contoh sehari-hari apa di sini? Nah, di sini ya, pada waktu gas mengembun, nah gas melepaskan panasnya ya, jadi kita itu mempunyai panas, semua benda itu memiliki panas atau memiliki kalor ya. Nah, kenapa? Karena terjadi penurunan suhu sehingga dia melepaskan panasnya ya. Nah, peristiwa sehari-hari sering kita jumpai apa? Nah, kalau kalian pagi-pagi bersubuh melaku ya. Ketika kalau sekarang lagi musim hujan ya, kalau lagi nggak hujan ya, malam nggak hujan, kalian jalan-jalan, kalian demok godongnya ya, terutama rumput yang dekat-dekat tanah ya, itu pasti kok basah padahal semalam tidak turun hujan ya. Jadi basahnya itu bukan basah karena disiram, ada orang lewat gak disiramin, enggak. Nah, itu adalah namanya mengembun. Jadi udara-udara yang di sekitar itu dia melepaskan kalor, jadi panasnya dilepaskan ya, sehingga menjadilah air. Nah, itu nggih. Jadi contohnya itu embun ketika air yang ada di daun ketika pagi hari. Nah, itu namanya mengembun ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, jadi meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, nah tapi pada siang hari ya terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Nah, ini ya. Itu namanya mengembun. Nah,
Apalagi sekarang menyublim. Nah, ini ya. Menyublim itu peristiwa berubahnya dari padat menjadi gas. Nah, ingat-ingat nggih. Padat menjadi gas itu namanya menyublim. Nah, kewaliannya ya, kok tadi kan padat ke gas menyublim ya. Padat ke gas. Nah, kalau dari gas ke padat disebut mengkristal. Ya. Contohnya, nah, lihat di sini. Ya, menyublim ini contohnya kapur barus. Ya, kalau Bapak cirian Bapak namanya kamper. Nah, Bapak ngerti kapur barus ya di sini di Jawa sini. Ya, kalau di Jakarta sana dibilang kapur barus orang mudeng. Ya, karena kan memiliki bahasa sendiri-sendiri ya. Nah, kamper atau kapur barus. Nah, itu kalau kita biarkan lama-lama dia akan mengecil akhirnya hilang, habis. Nah, itu namanya menyublim dari padat menjadi gas. Tapi kalau kewaliannya dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Contohnya apa? Salju. Nah, ya. Jadi salju itu yang sekarang di benua Eropa ada turun salju ya. Nah, itu namanya mengkristal. Jadi dari udara itu mengkristal memadat sehingga terjadilah salju ya. Nah, contohnya seperti ini yang Bapak sampaikan, ada gambar segitiga ini ya. Nah, padat. Nah, padat menjadi gas. Nah, apa? Padat ya menjadi air ini ya. Nah, ya. Namanya menyublim di sini, dia memerlukan kalor. Ya, memerlukan kalor. Nah, contohnya begini ya. Nah, memerlukan dan melepaskan ya. Kalau Bapak gambarkan ini kita praktekkan ya, praktekkan begini ya. Coba kalian ambil kertas ya, ambil kertas dulu. Kertas ora kanggo ya, dipotong sedang. Nah, disobek-sobek. Nah, kertas ya sae ya, dipotong, disobek-sobek. Nah, ini untuk melukiskan ya. Maksudnya memerlukan kalor sama melepaskan kalor. Oh, sudah ada ini. Ya, ndang dipotong-potong dulu ya. Dipotong-potong dulu, nanti kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, disobek-sobek bebas saya ya, dipotong saya sesat menaik gendang cepat. Ya. Nah, nanti kita akan belajar apa atau itu melepaskan kalor ya. Oke, Bapak ambil catnya sambil habis. Sudah. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, nanti baru Bapak jelaskan bagi apa itu melepas kalor ya dan menerima kalor ya. Ya. Nah, dulu kita lihat tulisannya. Ya, yuk siap ya, nyanyikan yang keras suaranya ya.
keras suaranya. Cahlanang. Ini Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Selama-lamanya ya keras. Tanah pusaka, raka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, yang ketiga ini Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatkan rakyatnya, selamatkan putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya. Indonesia Raya. Syaraya, merdeka, merdeka, yang ku cinta Indonesia Raya. Nah itu ya, lagu Indonesia Raya 3 setansa yang dulu dinyanyikan ketika Sumpah Pemuda ya. Nah sekarang kita belajar ini bagian apa tuh dimaksud melepas memerlukan kalor ya. Sudah disobek-sobek. Nah terus buka buku tulis kalian pakai pensil. Nah biar kalian bisa menjelaskan nanti ya. Buka biak yang kosong ya. Nah yang sisi kiri, yang sebelah kiri kalian tulis padat ya, huruf besar yang gede, padat. Nah dibuka dua, dibuka biak ini ya, dibuka biak ya. Yang sisi sini ditulisin ya padat. Nah yang di sini ditulis gas. Nah pakai pensil saja yang gede ya, gen ketok ya, gen ketok ya. Nah tulis sini gede, padat ya, gas. Nah gen jelas. Nah ini kalau kalian tulisin cili-cili malah raketok ya, jadi biar kalian tahu oh ini padat bagaimana
ya memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Ini kelas 6 ujian sekolah keluar ini, ya. Dia masuk apa? Melepaskan kalor atau memerlukan kalor. Nah, ya ini keluar ini kelas 6. Kemarin Bapak pas lagi bedah kisi-kisi waktu Bapak masih kelas 6 ini keluar ini. Ya materi ini. Ya, dan banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Ya. Sudah ditulis padat sama gas. Nah, sekarang kita belajar dulu. Nah, ambil tumpukan kertas kalian taruh ya pada tadi apa? Padat ke gas. Nah, kalian taruh pada gas. Nah, beberapa ya silakan. Berarti yang padat tidak usah dikasih. Ya. Nah, sudah ditaruh. Beberapa sobekan kalian ambil, kalian taruh di yang kalian tulis gas. Ya. Buku kalian tadi kan kalian dia tulis toh gas sama padat toh. Nah, ambil beberapa ya taruh di gas. Nah, yang padat tidak usah. Ya. Nah, sudah ditaruh. Nah, yang dikatakan di sini, yang dimaksud katanya melepas dari gas, ya, menjadi padat, ya, dari benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, ingat-ingat bagaimana Pak perubahannya dari gas menjadi padat. Nah, lihat di sini warnanya apa di sini? Kuning. Di kuning di sini dikatakan apa? Nah, yang kalian sobek-sobek itu tuh ibaratkan kalornya ya atau panas. Nah, sekarang ini ya dari gas ini ya sobek-sobekan kalian pindahkan ya ke padat ya pelan-pelan satu ya sedikit-sedikit jangan langsung banyak-banyak. Nah, inilah proses ya. Inilah prosesnya ya. Ya, jadi di sini ini padat ya. Dari gas ini kita pindahkan ke sini satu. Nah, ini sedang proses dia ya. Proses benda gasnya ini menjadi apa? Padat. Nah, ya dia melepaskan kalor. Ya, kalau dilepaskan ini diambil. Nah, nanti lama kelamaan ya gas yang di sini dia akan menjadi benda padat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian pindahkan. Nah, ya. Nah, jadi yang dikatakan melepaskan kalor itu tadi ya. Gasnya itu kalornya dilepaskan ya. Dia melepaskan kalor menjadi benda padat. Nah, udah paham belum itu maksudnya melepaskan ya. Jadi dia melepaskan panasnya tadi, panasnya dilepaskan, ya dikeluarkan. Nah, sehingga sekarang menjadi benda padat. Nah, jadi perubahan ini beralih ke situ. Ya, apa ini gosong, bawa kira lampu nih. Si ngobong. Nah, jadi sekarang perubahannya. Nah, itu kertas kalian sekarang berada di mana itu? Nah, berarti sekarang menjadi benda padat. Oke. Nah, dari padat ya. Nah, ya menjadi benda gas menyublim. Nah, menyublim ya. Gas ini ya. Gas ini apa? Padat ini ingin menjadi gas ya. Maka gas ini memerlukan kalor. Makanya kalornya sekarang kalian pindahkan lagi menuju ke gas. Nah, kalian pindahkan. Nah, itu. Jadi gasnya itu sekarang memerlukan apa? Panas. Nah, ini kalian pindahkan ya. Dari padat menuju gas. Nah, itu memerlukan kalor. Nah, sekarang kalornya pindah menjadi apa? Pindah ke tempat gas. Nah, ya. Berarti sekarang ya bendanya itu sudah menjadi benda gas. Jadi perpindahannya seperti itu, nggih. Nah,
Sekarang dihapus, yang padatnya menjadi cair, gasnya biarkan. Nah, gasnya biarkan. Kalian tulis cair, ya, sing gede, pakai pensil. Yang itu dihapus dulu, makanya Bapak kon pakai pensil kan bisa dihapus. Ya, cair, ya. Nah. Sudah? Nah, sekarang ditaruh di cair. Nah, ditaruh di cair. Apa di mana ini? Oh, di gas dulu, ya, di gas dulu. Kalian taruh di gas. Nah, sekarang kita belajar perubahan dari gas menjadi cair. Ada mengembun, ada menguap. Nah, kalian lihat di sini, dari gas menjadi cair dikatakan mengembun. Dia itu melepaskan panasnya atau melepaskan kalornya, ya. Jadi kertas yang kalian ada di gas itu adalah panasnya, ya, seperti tadi, ya. Nah, terus kalian pindahkan pelan-pelan, dia mengeluarkan. Jadi gasnya itu dia melepaskan panasnya, ya, melepaskan panasnya. Dah, silakan kalian pindahkan, ya. Melepaskan panasnya keluar. Nah, sehingga sekarang gasnya itu menjadi benda cair, ya, yang dinamakan mengembun, ya, seperti itu, ya. Nah, oh, keliru Bapak. Nah, coba Bapak pinjam dulu. Ini penjelasannya, Bapak ada kesalahan tadi, ya. Nah, ini taruh di gas tadi, ya. Ini gas, ya. Ini gas di sini, ya. Di sini dikatakan, ya, gas menjadi cair, dia melepaskan kalor, ya. Yang sini gas, nggih. Nah, melepaskan kalor maksudnya bagaimana, Pak? Ini keluarnya bukan ke cair sini, ya. Ini Bapak salah tadi. Ya, dia keluar, ya, menguap ke sana, ya, keluar. Nah, hilang panasnya ini, dia menghilang, ya, mengeluarkan. Nah, mengeluarkan, dia hilang. Nah, sehingga gasnya ini sekarang berubah menjadi apa? Cair, ya, dia melepaskan kalornya. Nah, ya, di sini, ya. Nah, sekarang ini yang cair ini, ya, sekarang dia menjadi benda cair. Kenapa? Karena ini dia itu keluar panasnya, ini gogrok ini. Nah, jatuh, ya, terbuang ke sana. Nah, sehingga menjadi cair sekarang. Nah, terus cair menjadi gas. Artinya dia memerlukan panas. Nah, biar dia menjadi gas, maka dia harus dipanaskan, loh. Nah, makanya dia membutuhkan panas. Ditaruh di sini panasnya, umup boninya, kudu umup, ya. Tambahkan lagi umup. Nah, umupnya ini dia menjadi benda gas karena di sini ada apa? Ada panas nih. Ya, seperti ini, nggih. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Sama tadi padat menjadi gas. Di sini gas, ya, ingin menjadi padat. Nah, dia melepaskan, benda gas ini melepaskan panasnya ini. Nih, jatuh pelan-pelan, ujuk-ujuk jatuh, ya, terbang. Nah, akhirnya sekarang menjadi benda padat. Nah, padat. Nah, padatnya ini dia ingin menjadi benda gas, maka dia harus memerlukan panas. Makanya dia jaluk panas, aku jaluk panas, dikasih panas, ya, dikasih panas, ya, sampai akhirnya benda padatnya ini hilang menjadi benda gas. Nah, seperti itu, nggih. Nah, sekarang cair sama padat. Nah, kalian ganti yang gasnya itu menjadi padat, tulisan gasnya. Ya, kalian ganti, ya.
Nah, bagaimana caranya nanti? Nah, Bapak jelaskan sama dengan tadi ya. Nah, di sini cair, di sini padat. Nah, sekarang nih kita beralih dulu ke cair dulu di sini. Nah, ya. Benda cair ini memiliki kalor ini. Nih, memiliki panas ini ya. Memiliki panas. Nah, dia melepaskan kalor. Ya, dia ingin menjadi benda padat di sini. Ya, ingin menjadi benda padat. Maka panasnya yang ada di air ini dia akan dilepaskan. Dilepaskan, lepaskan pelan-pelan. Nah, sehingga dia tidak lagi memiliki panas di dalam bendanya ini. Nah, sehingga dia sekarang menjadi benda padat. Nah, karena kan di sini udah nggak ada lagi tau ini, kalornya ini hilang tau ini. Nah, hilang sampai hilang sama sekali, maka dia sekarang menjadi benda padat. Nah, kewaliannya benda padat. Nah, ya, ingin menjadi cair, ya. Dia butuh panas, ya, kayak lilin toh. Nah, lilin ingin mencair maka diobong. Nah, ini juga sama. Padat ini ingin menjadi cair, aku jelok panas, dikasih panas dikit-dikit. Nah, kurang, kasih panas lagi. Wah, kasih panas lagi benda padatnya. Nah, semakin banyak panasnya di sini, ya, maka semakin cepat pula dia menjadi benda cair. Nah, jadi seperti itu, nggih. Perpindahan panas, ya, melepaskan panas, menerima panas. Nah, silakan nanti kalian belajar lagi sendiri ya. Berpindah-pindah itu maksudnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada kata-kata lagi. Nah, kayak tadi ya, kapur barus. Ya. Kapur barus menjadi lama hilang. Berarti dia memerlukan panas atau menerima panas kalau kapur barus. Memerlukan panas. Jadi dia nompo panas. Aku jelok panas agar dia bisa hilang. Ya. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Nah, menerima panas dan tidak menerima panasnya. Ya. Nah, ini kita sudah sampai sini ya, sudah selesai. Kemudian tadi juga sudah sama, ya. Ini tanah, ini tanah airku. Nah, ini salah satu lagunya, yuk coba kita nyanyikan, ya. Tanah air Tanah airku tidak kulupakan. Nah, bisa itu? Nah, bisa nyanyinya ini? Coba tanpa lagu dulu, ya, tanpa lagu kalian nyanyikan sing keras, ya. Ini ada 2 bait ya. Nah, nanti lagunya setelah atas ini jangan di bawahnya sini, ya. Ini di atasnya sini, nggih. Ya, tanah airku tidak kulupakan, ya. Kan terkenang. Nah, di bawah sini ya, jangan di bawahnya ini walaupun tuh bait berikutnya, ya. Pun paham ini? Yuk kita nyanyikan yang keras ya. 1, 2, 3. Yuk yang keras, Calanang. Biarpun baris kedua, yuk. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang subur permai dikata orang, tetapi
Tapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku bang. Nah, yuk kita pakai musik. Bapak cari dulu di YouTube ada ndak Tanah Airku ya. Lagunya ciptaan siapa itu? Ibu Su. Tadi lagu Indonesia Raya siapa? Nah, ya. Itu lagu-lagu wajib ngono diling-iling. Nah, yuk coba. Nah, nah iklan biasa. Keras, ku tidak kudu. Ini nama internet yang ini iki. Udah mati ternyata. Dari Kalbundang dong net. Pak ulang lagi. Netnya ora konco iki nete. Yo. Tanahku yang
Pun banyak negeri ku jalani yang mensupermai di kata orang. Ya, istirahat dulu.